Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 3 akan menampilkan presentasi hasil kerja dari kelompok kami. Apa sih yang akan kami presentasikan? Yuk cek slide berikutnya. Nah, sebelumnya kami mengucapkan yang terhormat Ibu Rina Rahmawati SPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai masalah merancang teks akademik. Ada sebuah pepatah, tak kenal maka tak cinta. Maka dari itu, di sini kami dari kelompok 3 akan memulai dengan perkenalan nama. Setelah perkenalan, marilah kita langsung saja masuk kepada pembahasan materi mengenai merancang teks akademik. Nah, teman-teman, di sini kita ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan teks akademik. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari teks akademik. Yang ketiga, langkah-langkah dalam penulisan teks akademik. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan umum yang terjadi ketika kita menulis teks akademik. Yuk kita langsung masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian dari teks akademik. Apa itu teks akademik? Teks akademik atau yang juga sering disebut dengan teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik dapat diidentifikasi melalui ciri-ciri yang ada. Pendapat tentang teks akademik yang berkembang selama ini adalah bahwa teks akademik mempunyai ciri-ciri antara lain sederhana, padat, objektif, dan logis. Secara umum, teks akademik ditandai oleh sifat-sifat baku, logis, lugas, dan objektif. Contoh teks akademik. Yang pertama ada ulasan buku, yang kedua proposal, yang ketiga laporan penelitian, dan yang keempat artikel ilmiah. Ulasan buku disebut juga dengan resensi. Ulasan buku juga sering dipakai sebagai bahan kritik terhadap sebuah buku. Menurut Haji Dalman, dalam keterampilan menulis 2016, resensi adalah sebuah tulisan ilmiah yang membahas isi sebuah buku, termasuk kelemahan dan keunggulan untuk memberitahukan kepada pembaca. Ulasan buku dalam teks akademik sedikit berbeda karena tidak ditunjukkan sebagai kritik. Ulasan buku penting dalam teks akademik karena mempermudah kita mencari buku bahan ajar atau buku referensi. Keduanya dapat membantu kita dalam menyusun kajian pustaka dalam proposal penelitian, laporan penelitian, atau artikel ilmiah. Yang kedua, proposal. Proposal adalah susunan rencana kerja atau kegiatan tertentu. Mengutip Hasrun Anwar dalam Pedoman dan Petunjuk Praktik Karya Tulis tahun 2004, proposal merupakan rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Contohnya, proposal karya ilmiah pembuatan lubang serapan air hujan di sekolah. Yang ketiga ada laporan penelitian. Laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian ditata dengan struktur teks akademik. Nah, yang keempat artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan artikel konseptual. Dalam hal ini, artikel penelitian adalah artikel yang disusun berdasarkan sebuah laporan penelitian, sedangkan artikel konseptual adalah artikel yang disusun sebagai hasil pemikiran secara konseptual. Ciri-ciri penulisan teks akademik. Yang pertama, menyampaikan fakta secara sistematik atau mengemukakan hukum alam kepada situasi yang spesifik. Di sini dalam teks akademik mengutamakan adanya kebenaran atau fakta pada teks itu sendiri. Kedua, penulisannya cermat, tepat, benar, dan tidak membuat andaian. Andaian yang dimaksud seperti hal yang belum terjadi. 3. Tidak menulis untuk memenuhi kehendak golongan-golongan tertentu. Penulis tidak boleh membuat teks akademik sesuai dengan keinginan pribadi atau orang lain. Keempat, penulis hanya menulis untuk memaklumkan tentang sesuatu dan tidak bersifat prejudis. Penulis harus menerima fakta yang ada tanpa berprasangka atau meragukan kebenaran faktanya. Yang kelima, penulisan akademik bersifat sistematik. Setiap langkah direncanakan secara sistematik, konseptual, dan mengikuti prosedur yang jelas dalam pembuatan teks akademik itu sendiri. Jadi, dalam pembuatan teks akademik harus memiliki struktur dan konsep yang jelas.
Memahami struktur teks genre makro. Teks makro merupakan teks yang berisikan tentang sebuah informasi yang berasal dari berbagai narasumber. Teks makro berbeda dengan teks mikro. Perbedaan teks makro dapat dilihat dari struktur teksnya. Salah satu teks dalam genre makro adalah teks wawancara. Berdasarkan pemodelan teks genre makro tersebut, berikut merupakan teks yang membangun genre makro. Pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian struktur yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana di dalam sebuah teks genre makro. Orientasi juga berisi tentang peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat, dan sebagainya yang tepat dan benar. Pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, atau kecenderungan. Orientasi merupakan gambaran umum tentang pemilihan materi yang akan digunakan sebagai wawancara. Gambaran umum karya atau benda tersebut bisa berupa paparan tentang nama, kegunaan, dan sebagainya. 2. Pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat berisikan gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan fakta. 3. Argumentasi. Argumentasi menjelaskan secara lebih mendalam pernyataan pendapat, tesis, yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan kata-kata sebagai penjelasan argumen penulis. 4. Penutup. Penutup biasanya berupa sebuah penegasan kembali tesis, pendapat yang dikemukakan oleh penulis, tetapi dengan kalimat yang berbeda. Ciri kebahasaan genre makro. Yang pertama, kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas lebih dari satu aksi, peristiwa, atau keadaan sehingga mempunyai lebih dari satu perbau utama dalam lebih dari satu struktur. Yang kedua, kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Ketiga, konjungsi atau penghubung. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Yang keempat, kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menjelaskan atau mengubah kata benda atau kata ganti menjadi lebih spesifik. Yang kelima, kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, maupun pengalaman. Yang keenam atau yang terakhir adalah kata keterangan. Kata keterangan dibagi menjadi dua, kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat. Langkah-langkah merancang teks akademik. Untuk merancang teks akademik ini sendiri terdapat beberapa tahapan yang sangat penting. Tahapan yang pertama yaitu merencanakan. Sebagai kegiatan yang kompleks, menulis membutuhkan perencanaan yang memadai. Dalam proses perencanaan ini sendiri terdapat beberapa kegiatan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu mengumpulkan bahan. Kegiatan yang kedua yaitu menentukan tujuan dan bentuk. Kegiatan yang ketiga yaitu menentukan pembaca. Pembaca yang berbeda akan memerlukan bacaan yang berbeda pula. Oleh karena itu, penulis perlu mengetahui keadaan pembaca sebaik-baiknya. Tahapan kedua dalam merancang teks akademik yaitu tahap penulisan. Sebelum menulis hendaknya diperhatikan dulu apa tujuan penulisan itu. Jawabannya sudah jelas, yaitu untuk memecahkan permasalahan atau membuktikan hipotesis. Kemudian juga dalam tahap penulisan ini dapat dimulai dari pembuatan draft. Dalam membuat draft meskipun dengan tulisan tangan, hendaknya ditulis dengan jelas. Tahapan yang ketiga yaitu menulis. Bagi kebanyakan penulis yang sudah profesional, biasanya situasi mereka memaksa untuk menulis sebelum benar-benar siap. Penulis yang belum berpengalaman sering kurang tepat dalam memperkirakan waktu yang diperlukan untuk mengembangkan ide menjadi kata-kata yang tidak diperhitungkan. Dalam penulisan ilmiah, karena kompleksnya isi dan adanya batas waktu yang sudah pasti, lebih baik menulis awal mungkin. Tahapan yang keempat yaitu merefleksikan. Ini merupakan teknik yang sering digunakan oleh penulis karangan ilmiah. Sebelum merangkum karangannya, mereka merefleksikan apa yang sudah mereka tulis. Tahapan yang terakhir yaitu merevisi. Mengerjakan revisi merupakan langkah yang sangat penting untuk menghasilkan tulisan yang baik. Akan tetapi, hal ini seringkali kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan langkah-langkah yang lainnya. Penulis perlu merasakan masalah yang mungkin muncul dan menentukan perbaikan dari penulisnya sendiri.
sehingga tulisan yang dihasilkan menjadi lebih baik dan layak baca. Kesalahan-kesalahan umum saat menulis teks akademik. Pada saat menulis teks akademik, mungkin ada beberapa kesalahan saat menulis. Kesalahan yang sering terjadi adalah sebagai berikut. Pertama, kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan disebabkan karena budaya mobile messaging yang menjadi perubahan besar dalam ejaan kata-kata hingga salah pengetikan. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam mengeja kata-kata secara akurat saat menulis esai formal atau segala macam makalah akademik. Kedua, kesalahan tata bahasa. Kita sering gagal untuk menjelaskan ide utama karena penggunaan tata bahasa yang salah. Alasan dibalik kesalahan itu adalah pandangan yang lebih luas dari topik. Sementara menyebut informasi ini, kita membuat pergeseran dalam tindakan yang membingungkan dalam memilih kata kerja tertentu. Untuk menghindari kesalahan tata bahasa tersebut, kita selalu menggunakan kata kerja dasar. 3. Kesalahan ketik. Kesalahan jenis ini sangat sulit ditemukan dalam penulisan akademik. Bahkan perangkat lunak mengetik kadang-kadang tidak dapat menemukan kesalahan-kesalahan ini. Sehingga untuk menghindari kesalahan pengetikan, kita harus membiasakan diri untuk merevisi setiap ayat untuk menghindari kesalahan pengetikan. Yang keempat, mengandalkan ejaan perangkat lunak. Seorang penulis akademis yang cerdas dan berkualitas tidak akan pernah mengandalkan perangkat lunak ejaan karena kadang-kadang perangkat lunak ini tidak dapat memeriksa segala macam kesalahan dengan baik dan benar. Hanya mata manusialah yang cukup efisien untuk memeriksa segala macam kesalahan dengan benar. Dari penjelasan tadi tentang merancang teks akademik yang berisi apa itu teks akademik, apa saja ciri-ciri dari teks akademik, struktur teks genre makro, ciri kebahasan genre makro, langkah-langkah merancang teks akademik yang berisi perencanaan, tahap penulisan, menulis, merefleksikan apa yang sudah ditulis, merevisi penyempurnaan tulisan atau pengeditan ejaan, tanda baca, pilihan kata, susunan kalimat, susunan alinea, dan susunan wacana. Adapun kesalahan-kesalahan umum saat menulis teks akademik seperti kesalahan ejaan, kesalahan tata bahasa, kesalahan dalam pengetikan, dan mengandalkan ejaan perangkat lunak. Jadi, yang dapat kami ambil dari kesimpulan di atas, dalam menulis akademik terdapat sistematika khusus dan tata bahasa yang baku dalam penulisannya. Pentingnya menulis akademik di kursi pendidikan perguruan tinggi merupakan alasan setiap mahasiswa untuk mempelajari cara menulis akademik yang baik dan benar. Untuk itulah, hal ini perlu dipelajari secara komprehensif. Menulis akademik dengan sempurna tidaklah mudah. Sebagai modal utama menulis akademik adalah mahasiswa bisa melakukan studi pustaka untuk memperbanyak referensi dalam menulis akademik. Demikian presentasi dari hasil diskusi kami. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.